Baik, sudah masuk rekamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sampai kita ditemukan di ruang virtual ini bersama Bapak Ibu hebat. Dan tentu seterusnya salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, kita satu kelompok di kegiatan CGP Rekognisi. Nantinya saya akan mempraktekkan bersimulasi dengan Pak Dani, saya sebagai coach-nya dan Pak Dani sebagai coach-nya. Dan Bu Triani dan Bu Suryati sudah hadir, dimohonkan menjadi pengamat kami dengan harapan nanti di akhir sesi ini Ibu Triani, Bu Suryati bisa memberikan masukan tentang pelaksanaan kami ini. Langsung saja, Pak Dani udah siap? Insya Allah siap, Pak. Baik, sedikit sebelum dimulai Pak, izin menyampaikan untuk mengulang kembali, siapa tahu saya lupa, bahwa pertama kita akan beberapa menit melakukan pra-observasi. Nanti terkait dengan kegiatan Bapak nanti di kelas, tentu saya akan bertanya persiapan Bapak. Itu secara garis besarnya. Dan yang kedua, nanti observasi saya akan bersama Bapak di kelas. Saya duduk manis di dalam kelas, melihat Bapak melaksanakan proses pembelajaran Pak ya. Itu dalam observasinya. Dan nanti setelah selesai, nanti saya akan memberikan pasca observasi, tentu apa yang saya tanyakan bersama Bapak nanti hal-hal yang terkait setelah observasi. Mungkin secara garis besarnya seperti itu Pak ya. Ya, siap Pak. Baik, untuk yang pertama berarti kita akan melakukan pra observasi. Oke, kita langsung di TKP Pak ya. Siap Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dani. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Kepala. Ya, ini sepertinya tadi udah masuk di kelas ya di jam pertama di hari ini Pak ya. Sekarang kita udah istirahat. Ya. Alhamdulillah sudah Pak. Ya, ini jam istirahat. Jadi mohon izin nih istirahat ini Bapak, saya minta waktunya, ada kegiatan untuk hari besok observasi saya di kelas Bapak. Jadi di istirahat ini saya akan mengobrol sama Bapak terkait pra observasi dan tentu hal-hal terkait dengan pembelajaran kita biar tahu persiapan dan apa yang akan disiapkan oleh Bapak di kelas besok. Ya, Pak? Boleh Pak. Ya, boleh Pak. Baik, yang pertama tentu besok saya bisa observasi di jam pertama atau jam kedua nih Pak? Jam pertama, jam kedua lah Pak. Itu 2 jam Pak ya. Ya 2 jam ya. Ya 2 jam aja lah gitu. Jadi di hari besok mata pelajaran apa yang Bapak akan berikan kepada murid-murid Bapak? Bahasa Indonesia nih Pak. Bahasa Indonesia ya. Iya. Baik, setelah nanti Bapak memberikan materi bahasa Indonesia, tentu Bapak membuat persiapan nih seperti RPP udah dibuat ini Pak. Alhamdulillah RPP ya? 1 minggu ke depan sudah siap Pak. Oke, jadi untuk besok udah dibuat tujuan pembelajarannya Pak untuk 2 pertemuan itu. Saya ambil sebentar Pak nih RPP saya buka sebentar. Untuk besok Pak ya. Berarti Bapak masuknya besok Pak ya. Besok. Ya sudah Pak nih. Berapa tujuan pembelajaran yang sudah dibuat Pak untuk 2 pertemuan hari besok pagi? Kalau memang besok pagi itu memang bahasa Indonesia, jadi tujuan pertamanya Pak itu siswa dapat mengamati reklame. Iya Pak. Kemudian setelah mengamati reklame, siswa bisa mengidentifikasi ciri-ciri reklame secara cermat dan benar. Dan yang ketiganya itu tujuannya siswa dapat membuat contoh reklame Pak. Itu ada 3 tujuan yang besok pagi di pelajaran bahasa Indonesia di jam 1 dan 2 Pak. Baik, iya Pak. Jadi udah dibuat 3 tujuan pembelajaran di pertemuan 1 dan 2 di hari besok pagi Pak ya.
Ya, ya. Tentu dengan membuat tujuan pembelajaran sudah terbayang juga oleh Bapak mungkin apa nih yang akan dikembangkan di proses pembelajaran supaya anak-anak kita ini lebih mudah mengerti yang kita sampaikan ini, Pak. Boleh disampaikan nih, Pak. Kalau saya mungkin karena Bapak nanti observasi di kelas Pak ya, mengamati di Iya. kelas, jadi saya nanti pengennya di kegiatan inti Pak, karena Oh, di dikit-dikit nanti, di Pak ya. inti itu kan ada materi reklame, Hmm. kemudian endingnya kan anak bisa membuat reklame gitu Pak ya. Iya. Nah, di saat membuat reklame ini kan pasti emosian ini pasti ada yang tidak stabil Pak ya. Hmm. Pasti ya namanya juga membuat reklame, memang nanti pada proses membuat reklame itu memang anak saya bebaskan dia pakai media apa boleh Pak. Oh, gitu. Media misalnya pakai kertas atau mungkin pakai mungkin apa namanya dengan benda itu silahkan Pak. Dan cuma nanti yang di intinya itu yang saya tekankan adalah proses penerapan sosial emosional Pak. Oh iya. Ya, PSE, Pak ya. PSE-nya seperti apa anak di saat itu nanti dia membuat reklamenya gitu. Kalau di intinya itu Pak nanti. Jadi dari awal dari mengamati reklame, kemudian dari mengidentifikasi ciri-ciri reklame, kemudian membuat reklame itu akan saya terapkan PSE-nya ke anak. Iya. Baik Pak, ini luar biasa nih. Bapak udah menerapkan pembelajaran PSE, pembelajaran sosial dan emosional. Ini memang sesuai seperti yang kemarin di pertemuan di sekolah kita Pak, kan kita bahas juga. Dan ini besok Bapak udah mempraktekkan. Ini kan kita tahu nih kemarin udah kita bahas PSE itu ada 5 kompetensi yang harus dikembangkan Pak ya. Di 5 kompetensi ini yang akan dikembangkan kepada murid kita ini, apakah semua ini atau beberapa aja yang Bapak ambil di modul ajar Bapak ini yang akan diterapkan? Wah, kalau semuanya kayaknya ini Pak terlalu berat Pak ya, belum mampu gitu. Jadi iya. saya ambil satu aja Pak, itu tentang Satu aja ya. Apa ini Pak? dirinya Contohnya Pak. satu. Oh, kesadaran diri. Iya. Jadi Kesadaran dirinya, ya. KSE yang kesadaran diri. Jadi untuk mengembangkan kesadaran diri murid kita ini Pak, mungkin ada nih trik-trik Bapak di kegiatan itu kira-kira untuk memenuhi kebutuhan belajar murid ini Bapak apa ini? Tadi kan udah disampaikan diberi kebebasan dalam membuat apa. Selain itu bisa diceritakan lagi Pak. Pengembangan yang lain dari kesadaran diri murid kita ini. Ya Pak, Mas bisa dimengerti pertanyaan saya Pak? Bisa didengar? Halo? Ya Pak, ini jaringan saya memang agak galon. Oh ya. Boleh Pak Saya diulang ulangi Pak pertanyaannya ya. Pak? Maaf saya ulangi Pak ya. Ya, Tadi kan boleh diulang Pak pertanyaannya Pak? Ya, boleh. Pak, pertanyaannya boleh diulang Ya, Pak Pak. pertanyaannya? Boleh. Maksudnya gini Pak, Bapak kan akan mengembangkan salah satu dari 5 kompetensi KSE Pak, yaitu kesadaran diri murid kita. Ya Pak ya, masih dengar Pak? Ya Pak, ya. Ya Pak. Suara saya gimana Pak? Baik, bisa Pak? Suara saya gimana Pak? Oke Pak. Suara saya gimana Pak? Oke, suara saya? Suara Bapak juga bagus Pak, suaranya. Baik, diulangi aja Pak ya. Bisa Pak? Suara Bapak bisa? Halo? Ya Pak. Iya Pak. Bisa Pak dengarkan? Iya Pak. Ya, jadi ya Pak. Ya silakan Pak. Lanjut ya. Tadi kan KSE yang dikembangkan ya. Kesadaran diri untuk murid-murid kita nih Pak. Bapak tadi di awal sudah menjelaskan akan memberi kebebasan dalam mengerjakan tugas anak-anak itu membuat reklame. Maksud saya pertanyaannya selain itu adakah Bapak menerapkan lagi proses pembelajaran selain memberi kebebasan membuat reklame ini Pak? Ada lagi trik-triknya gitu maksud saya. Strateginya Pak ya? Ya, strateginya di kegiatan proses pembelajaran Pak, nanti strateginya itu Pak yang saya gunakan ya
ini Pak yang sudah saya persiapkan gitu kan, yang sudah saya persiapkan untuk besok pagi. Itu yang pertama tentunya media Pak, media pembelajarannya gitu kan. Iya, iya. Seperti gambar-gambar contoh-contohnya reklame, kemudian infokus, kemudian nanti juga kami akan berdiskusi antar kelompok untuk mengidentifikasi reklame. Iya. Kemudian itu akan ada tanya jawabnya. Kemudian nah prakteknya itu di membuat reklame gitu. Baik, Sebenarnya Pak. kalau dihubungkan dengan itu jadi hasilnya gitu Pak membuatnya gitu. Cuma nanti yang Iya. saya tekankan adalah memang PSE-nya Pak, PSE kesadaran diri anak ini di saat proses pembelajaran. Baik, luar biasa tuh, mantap sekali Pak. Yang dikembangkan tadi banyak sekali selain memenuhi sumber belajarnya Pak ya, pakai media infokus, lalu di kegiatan belajarnya berkelompok ya Pak ya. Tentu hal ini akan membuat anak-anak termotivasi. Namun adakah setelah proses ini Bapak mengambil suatu penilaian supaya tahu tujuan pembelajaran ini sudah dicapai atau belum? Adakah membuat instrumen penilaiannya, Pak? Instrumennya ada Pak? Ada, Pak ya? Ya, ada Boleh saya buat. ceritakan, Pak, apakah ini bentuknya secara lisan atau tulisan atau apa, bisa bercerita, Pak? Bagaimana Bapak mengambil penilaian untuk anak-anak kita nanti? Untuk penilaiannya Pak itu nanti akan saya buat hasilnya Pak ya, berarti tertulis Pak ya. Karena Tertulis, di ya? tujuan akhirnya adalah anak bisa membuat contoh reklame gitu Pak. Jadi produknya Pak, hasil produknya gitu. Dan rubriknya juga itu tadi kan di awal pembelajaran anak sudah melihat, mengamati gambar gitu, mengamati reklame, contoh reklame. Kemudian setelah mengamati, anak akan mengidentifikasi ciri-ciri reklame yang bagus itu seperti apa gitu. Nah di akhirnya anak akan membuat reklame. Nanti rubriknya itu nanti yang saya nilai adalah hasil dari anak membuat reklame itu. Jadi poin-poinnya ada, kalau dia memang bisa menyebut bisa membuat reklame sesuai dengan 4 standar reklame yang bagus, berarti nilainya dia sempurna Pak. Sempurna ya. Ya. Tapi kalau dia hanya 3 bisa menyampaikan ciri-cirinya itu berarti nilainya 3 untuk rubrik nilainya Pak. Iya. Ya. Wah, luar biasa nih Pak. Sampai penilaiannya Bapak udah membuat rubriknya, ya, skalanya ada. Ini udah bagus sekali. Baik, tadi dari awal tadi kita udah berbincang-bincang nih, saya udah banyak bertanya persiapan Bapak untuk hari besok, mulai dari kegiatan awal, pembuka, kegiatan inti, sampai penutup penilaian. Ini sama-sama udah tahu. Semoga di hari besok apa yang Bapak rencanakan hari ini dapat terwujud, Pak ya. Amin Pak, ya. Ya. Baik, mungkin kegiatan pra observasi mungkin saya udah banyak bertanya dan saya udah mulai paham. Sampai terakhir, mungkin itu saja Pak. Saya bertanya ke Pak Dani. Selamat, besok kita jumpa lagi di kelas Pak ya. Langsung nanti saya ke kelas Pak ya. Ya, langsung di jam pertama Pak ya. Jam pertama, siap. Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pas pula jam masuk Pak saya. Iya. Saya masuk kelas kan, pas jam masuknya. Baik, silakan masuk Pak ya. Saya masuk dulu Pak ya. Ya. Ya Pak. Oke, lanjut. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dani, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masih Sehat, semangat Pak? Masih semangat Pak. Iya. Sama pula tadi siap masuk sama anak-anak juga antusias iya. Pak kan, semangat juga itu belajarnya gitu kan. Jadi ya saya juga semangat ini Pak. Iya, luar biasa. Dari pagi sampai jam kedua saya ngikuti Bapak tidak ada kendor nih, dari awal, gasnya, tengahan, terakhir tetap nadanya itu stabil. Luar biasa, semangat ini Pak. Tancap gas Pak, tancap gas. Iya. gas terus pokoknya tadi Pak. Baik, hanya tadi karena anak-anak udah semangat gitu kan, juga semangat ya. Yang anak-anak semangat baca reklame gitu, jadi kita juga semangat Pak gitu kan. Iya Pak. Untuk selanjutnya nih Pak, sambil istirahat ini, jam istirahat, sedikit kita ngobrol kembali
melanjutkan apa yang saya sampaikan hari kemarin, Pak ya. Hari ini adalah pasca observasi. Iya Pak. Jadi saya setelah mengamati sebagai supervisor Bapak di kelas, tentu walaupun saya lihat secara sempurna, semangat, tentu apa yang Bapak rasakan saya nggak tahu ini sebenarnya, kan gitu. Iya Pak, iya Pak. Jadi kita ngobrol-ngobrol supaya apa yang Bapak rasakan kita tahu semua nih. Iya Pak. Oke, yang pertama Pak, kita kemarin kan udah diskusi persiapan mulai dari modul ajar ataupun RP buat secara keseluruhan udah sesuai, ada materi yang Bapak sampaikan seperti kemarin udah ada terlaksana. Namun tadi sedikit ada belum tahu nih di ketika kegiatan pembelajaran kepada anak ada sedikit hal-hal yang kurang pas sepertinya. Mungkin bisa bercerita nih Pak. Apakah ada kendala atau memang seperti itu Pak di proses pembelajarannya? Iya Pak, tadi tuh di saat diskusi kelompok tadi Pak, itu kan anak saya suruh ini Pak, saya suruh berdiskusi dengan temannya gitu kan, mengidentifikasi ciri-ciri rekam yang bagus. Gitu. Iya. Cuma tadi saya lihat itu ada satu anak, dia memang kayaknya ini ya, nggak aktif gitu kan, hanya berdua nih yang aktif gitu kan. Iya. Yang berdua ini memang dia aktif, melihat contoh reklame, kemudian mendiskusikan berdua gitu. Cuma yang satu ini kayaknya dia ini Pak, vakum gitu kan, diam gitu kan, diam. Nah, kemudian padahal kalau dari segi ininya, dari segi mungkin memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan diferensiasinya Pak ya, itu kayaknya tadi kan udah saya buat untuk strateginya tuh ada yang pakai infocus, kemudian ada yang diskusi, kemudian ada yang tanya jawab, itu ada yang prakteknya reklame gitu. Cuma ini memang ini kayaknya anak ini dari ke media-media yang saya sampaikan tadi kayaknya memang dia vakum terus gitu Pak kan. Vakum Pak ya? Iya gitu kan. Itu tadi yang saya rasakan Pak. Oh iya Pak. Jadi ya tadi saya sempat lihat tuh Bapak agak diam di kelompok yang Bapak sampaikan itu agak lama, ada apa gitu kan? Iya Rupanya Pak. Bapak mengamati ada siswa yang nggak aktif Pak ya? Iya. Walaupun udah sumber belajar Bapak tampilkan tadi tetap tidak aktif. Nah ini menurut Bapak tadi kan banyak diam nih di situ, mungkin Bapak sedang berpikir ini. Kira-kira apa yang dirasakan anak ini? Mungkin Bapak boleh bercerita nih. Kira-kira masalah apa yang anak-anak rasakan yang satu orang itu nggak aktif atau vakum tuh? Mungkin Bapak boleh berbagi nih. Nanti bagaimana tindak lanjut Bapak melihat anak yang nggak aktif di kelompoknya Pak? Boleh ini bercerita bagaimana Pak tindak lanjutnya? Untuk tindak lanjutnya Pak Kepala, jadi rencana nanti saya akan memanggil anak ini tadi di luar jam pelajaran, mungkin saat istirahat ataupun nanti itu saya memang mengambil jam khusus untuk berdua gitu, memang mengobrol berdua. Dan mungkin yang paling pertama sekali memang akan saya tanyakan lagi Pak, mungkin latar belakang anak ini gitu kan. Iya. Apakah memang dari sisi teman mungkin nih, apakah memang tidak cocokan dengan teman kelompoknya, ataukah memang ada problem dari rumah, ataupun memang ada tekanan lain Pak selain di sekolah gitu. Karena mungkin biasanya kan anak ini kan mungkin seperti itu Pak ya. Di rumah mungkin ada tekanan, mungkin orang tua, atau mungkin dengan saudara kandungnya, adiknya atau abangnya, atau mungkin di sekolah juga memang ada problem dengan temannya bergaul Pak. Itu terkadang memang nanti saya gali dulu Pak informasinya dari Baik, terima kasih Pak informasinya. Berarti Bapak udah terpikir tindak lanjutnya akan berkomunikasi dengan murid tersebut Pak ya di waktu jam istirahat Pak. Ya, jam istirahat Pak. Pokoknya di luar pelajaran lah itu Pak ya. Iya. Bapak ini kan aktif guru penggerak nih, boleh bercerita nih. Kalau guru dengan murid duduk bersama membahas satu hambatan nih, boleh dikatakanlah apa namanya ini Pak? Kita berbagi aja nih. Ya kalau kita sudah duduk berdua dengan murid kemudian menanyakan apa masalahnya, apa kendalanya anak gitu Pak kan. Iya. Jadi itu kalau menurut saya itu Pak namanya segitiga restitusi Pak namanya. Segitiga restitusi. Cuma kalau yang saya dapatkan di PGP
restitusi ini kan untuk suatu hal yang memang kasus Pak ya. Iya. Dan ini memang kasus-kasus sih Pak. Karena saya juga udah buat itu Pak di Di kelas kelas Pak ya. kita. Sudah buat kesepakatan kelas kegiatan kelas, dan salah satunya adalah saling bekerja sama gitu Pak, dan saling menghargai itu. Nah di kelompok ini kan memang harus saling bekerja sama Pak dan saling menghargai gitu kan. Jadi di saat kerja kelompok itu ya memang harus kerjasama dengan anggota kelompoknya. Ternyata dia tidak gitu ya. Tidak. Kan dia udah melanggar salah satu keyakinan kelas di kelas saya gitu Pak. Jadi memang perlu kita restitusi, perlu kita tanyakan nih kenapa. Ya intinya jelas nanti itu kita tanyakan dulu apakah dia dari memang diam, kita validasi dulu. Dan setelah diam itu apakah memang diam dia itu kira-kira ada nggak melanggar keyakinan kelas yang ada di kelas kita tadi Pak. Nah kalau memang ada, ya kita ini Pak kita tanya konsekuensinya gitu kan. Seharusnya di kelompok ini memang aktif Pak ya. Iya. Saling bekerja sama kan memang ini kalau menurut saya Pak itu memang dia melanggar yang poin 6 itu Pak yang di poin 6 ya yang udah dibuat di kelas Pak. Ya. Di poin 6 itu kan ada saling bekerja sama dan saling menghargai. Ternyata dia kan tidak seperti itu Pak. Kan sudah jelas-jelas melanggar Pak itu. Makanya nanti restitusinya mungkin restitusinya saya terapkan untuk anak yang tidak ini Pak ya. Ya, baik. Terima kasih Pak informasinya. Nanti saya minta saran Pak. Saya nanti minta saran Pak gitu, bagaimana jalan bagusnya gitu kan. Ya, saya dengarkan penjelasan restitusi segitiganya Bapak luar biasa sekali memahami hal itu. Untuk menggali dari sisi permasalahan murid, tidak harus langsung mengecas anak salah ya Pak ya. Ini luar biasa. Bahkan Bapak bercerita juga di kelas itu udah ada kesepakatan di kelas, bukan aturan yang dibuat Pak ya, tapi kesepakatan dari hasil anak-anak kita di kelas tentunya itu pendapat anak-anak. Mungkin Bapak akan melakukan restitusi. Tentu ini kan perlu nih, saya ingin tahu juga sebagai supervisor Bapak, kapan nih melaksanakannya nih? Kira-kira kegiatan Bapak ini yang Bapak sampaikan tadi. Hari ini secepatnya Pak ya, nanti bisa hari ini Selasa Pak, iya. Mudah-mudahan nanti di jam kedua lah Pak, istirahat kedua nanti saya panggil anak ini Pak. Karena memang kalau dibiarkan dia akan mungkin bahasa nasinya basi Pak gitu Pak. Jadi kalau menurut saya mungkin lebih baik, lebih cepat, lebih bagusan begitu Pak. Iya. Karena memang lagi angetnya gitu. Ini di prosesnya tadi pagi jam 1 jam kedua, prosesnya tadi pagi. Jadi kalau kita panggil di jam kedua istirahat kan masih anget Pak itu. Kalau nanti saya panggil dia di jam pertama istirahat itu kayaknya mungkin dia lagi mau jajan, tuh kan lagi mau sarapan dan sebagainya. Kita kan juga memikirkan hal itu pada anak gitu. Iya. Kalau saya panggil dia di jam istirahat pertama, ya jajan dia nanti mungkin nggak kebagian Pak di kantin Pak. Iya, betul Pak, betul. Jam kedua kan dia udah nggak mikirin jajan lagi Pak gitu. Memang, jadi dia akan lebih fokus ke saya atas pertanyaan saya gitu. Iya. Terima kasih Pak informasinya. Tindakan Bapak besok di jam kedua setelah anak-anak jajan ya, itu pertimbangan luar biasa. Bapak memperhatikan murid-murid kita, baik kondisi belajarnya, kebutuhan fisiknya, ini luar biasa Pak. Dan ini guru saya yang hebat, banyak hal-hal berbagi praktek baik yang diberikan untuk sekolah kita. Iya. Ini semoga berhasil yang Bapak laksanakan. Nanti setelah seandainya sudah Bapak laksanakan, boleh kasih informasi, berbagi praktek baik. Siapa tahu teman-teman yang lain ada merasakan hal yang sama yang Bapak rasakan, dan ini kan menjadi salah satu solusi Pak ya. Siap Pak. Oke, terakhir ini Pak, Indra udah jauh nih, nanti Pak Dani mau lagi. Mungkin Bapak rasakan lah, ya kita hitung dari kemarin Pak, mulai dari saya ngobrol di pra observasi, udah itu saya 2 jam bersama Bapak di observasi, dan sekarang juga kembali saya lanjutkan. Ini mungkin Bapak ada rasa bagaimana ini, boleh bercerita Pak, untuk kita semuanya ini biar tahu. Silakan Pak. Kalau yang saya rasakan setelah proses ini Pak, dari kemarin di pra ya, kemarin hari Senin Bapak meng-coaching saya di pra observasi, dan hari ini di pasca setelah observasi ya Pak, ini kan namanya pasca Pak ya, betul Pak ya? Betul Pak, sekarang pasca nih. Ya betul pasca. Kalau saya rasakan plong Pak. Iya Pak. Plong di mananya nih Pak?
Plong dalam artian hati saya plong gitu Pak. Oh iya. Ya karena selama ini kan jikalau saya punya masalah di kelas itu kan terkadang memang saya bercerita gitu Pak, kan cerita, cuma kan tidak menemukan ini Pak, mungkin apa yang saya laksanakan selanjutnya gitu. Ya. Jadi saya lebih banyak berpikir sendiri gitu kan. Tapi setelah Bapak ini datang ke saya, ditanyakan mana yang mau dikembangkan gitu kan, kemudian setelah amati di kelas tadi Bapak udah 2 jam duduk di kelas mengamati kami belajar itu, dan setelah belajar Bapak menanyakan lagi Pak ada pertanyaan seperti ini, ya sama saya plong Pak gitu hati saya gitu. Jadi dia tidak merasa terbebani oleh pikiran saya gitu. Terkadang kalau ada masalah itu Pak saya memang sabar di rumah, pulang ke rumah gitu kan, terpikir ini apa gitu. Setelah bercerita dengan Bapak, mungkin ngobrol-ngobrol, ya ini pun mungkin bisa juga bahasanya curhat dengan Bapak gitu kan. Jadi saya plong gitu. Bapak bisa mengarahkan juga nih, kan tadi menanyakan juga ke saya nih, Bapak menagih saya ini kapan nih Pak gitu kan. Jadi kalau yang saya cerita dengan Janin tanya ya ini Pak, kan biasanya dia oh iya gitu ya, itu aja Pak. Tapi setelah Bapak menanyakan mau diapakan tuh muridnya sama Pak Sudani, mau saya indikan. Kemudian Bapak tadi menyampaikan kapan ini Pak mau dilaksanakan. Jadi memang ada kepastian itu Pak. Intinya memang plong Pak, beban tuh ringan bagi saya gitu. Baik Pak, terima kasih informasinya. Apa yang Bapak rasakan, alhamdulillah plong dalam artian Bapak rasakan di kegiatan proses pembelajaran yang awalnya hambatan mungkin Pak ya. Jadi kita dengan adanya saya sebagai kepala sekolah, sebagai supervisor di kegiatan ini namanya coaching, bukan berarti saya itu memberikan solusi, tapi bersama. Dan pada intinya Bapak memiliki kompeten yang harus bisa dikembangkan, dan saya sekedar bersama-sama bagaimana solusi yang terbaik untuk khususnya untuk Bapak dalam kegiatan pembelajaran. Ya, jadi Pak. Intinya saya juga sangat senang sekali Bapak merespon apa yang saya minta. Bapak meluangkan waktunya, ini luar biasa, dan semoga apa yang Bapak rencanakan terlaksana dengan baik. Dan nanti di kegiatan yang lain juga jangan bosan-bosan, kita ngobrol lagi Pak ya. Ya Pak, siap. Siap Pak, selalu terbuka Pak, insya Allah Pak. Baik. Ya, nanti berbagi-bagi di kegiatan Kombel kita kan udah ada ini. Nanti Bapak bisa berbagi tentang restitusi segitiga, cara memberikan solusi. Nah, itu sama teman-teman bisa disampaikan. Mungkin itu aja Pak, saya menyampaikan. Siap Pak. Nah, oke. Nanti boleh ini lagi Pak, Bapak boleh lagi jadwal ke saya lagi Pak, boleh? Ya. Ya, saya tunggu lagi Pak jadwalnya kapan. Ya, tapi nggak bosan Pak ya. Oh, enggak Pak. Ya, sekali lagi terima kasih Pak ya, Pak Dani, luar biasa. Siap, silakan nanti jam berikutnya kalau ada jam di kelas silakan lanjutkan untuk kegiatannya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.